Abote wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane pengin kondur tanggapan, pengen langsung sare wakati catulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Vidyari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Anakku ini usia 2 bulan udah bisa tengkurap. Ya walaupun masih kubantu sih, tapi dia udah bisa untuk nyanggah kepalanya. Masya Allah, tabarakallah. Keren ini ya kan, masih 2 bulan ini, serius. Nah, setiap 2 hari sekali itu aku selalu didatengin sama ibu-ibu penjual jamu gebyok ini ya. Kalau jamu gebyok itu yang sering minum pasti tahu bahwa dia ini salah satu fungsinya untuk melancarkan ASI. Ya walaupun aku juga minum mama bear, tapi karena jamu gebyok itu buatku seger gitu kan. Apalagi harganya sebotol cuma 10.000, terus dimasukin ke kulkas. Masya Allah, kalau siang-siang itu diminum, sawo gerire, jan top, markotop. Sambil lalu ikutin aku belajar berkebun. Ini aku lagi semai kangkung ya. Aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Mbak Yugo, pemirsa Raya, apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua sehat? Semoga sehat selalu ya. Lagi ngapain nih sambil nontonin videoku? Apakah ada yang sama denganku lagi belajar berkebun? Masya Allah, aku pengen banget bisa berkebun dan mandiri pangan nanti ya. Jadi belajarnya dimulai dari sekarang. Ya, kembali lagi ke pertanyaanku tadi, apakah teman-teman semuanya sehat semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga semua yang diinginkan teman-teman dikabulkan, semua rencananya dilancarkan dan diberikan kesehatan selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Adakah di sini semuanya Mbak Yugo, pemirsa Raya, yang sudah mulai berkebun lebih dulu daripada aku? Pasti tahu ya ini apa. Ini tuh Rockwool, media semainya gitu kan. Media Rockwool kemudian pakai sistem wick, itu katanya adalah sistem paling mudah untuk pekebun pemula gitu. Jadi aku mau belajar semai ini, nggak tahu ya ini bener apa salah. Mungkin dari teman-teman yang udah pintar berkebun, udah mahir gitu ya, pasti tahu gitu kan. Ini aku semai bayam. Nah, kalau semai bayam itu kan nggak boleh 1 biji ya, karena bijinya bayam itu kan kecil-kecil. Jadi ya wes di toel-toel gitu, pokoknya nempel di daerah rockwoolnya seperti itu ya Bunda. Rockwoolnya itu jangan lupa disemprot dulu biar agak lembapan gitu, kemudian biar biji-bijinya itu bisa nempel. Kalau misalkan sawi ya masuk 1 biji, kalau bayam ya banyakan gitu di toel-toel bijinya. Nah, ini aku semai 3 macam biji, ada kangkung, ada bayam hijau, sama bayam batik belang kalau nggak salah ya. Terus ini aku ikutin saran pertama, katanya harus ditaruh di tempat gelap dulu ya kan. Apakah ini berhasil? Tonton terus videonya, aku akan selalu update perkembanganku belajar berkebun. Hai. Seperti yang tertulis di thumbnail dan juga judul, di sini tuh ibunya belajar berkebun, anaknya belajar ngafe. Sebenarnya ini aku nggak ada rencana buat ngafe ya. Ini sebenarnya ayahnya Saka nih yang kepengen ngafe, pokoknya pengen banget ngajakin anaknya tuh main gitu. Padahal emboknya ini aku tuh nggak terlalu suka main. Tapi karena ada ide dari ayahnya si Saka, ya udah ikut aja. Yang penting kan setidaknya aku dapat ide konten gitu kan. Jadi dadakan banget, ini bukan ideku, idenya ayahnya Saka yang pengen ngajakin si Saka itu keluar main. Ini aku main di salah satu cafe yang ada di desaku ya, The Zona Cafe namanya. Tapi per video ini aku up, The Zona Cafe ini udah ditutup karena ada renovasi kemudian penataan konsep baru oleh ownernya. Nah, ini kan konsepnya tuh outdoor gitu loh. Jadi ya otomatis ini udaranya dingin banget. Karena tadi Saka itu aku berangkatnya cuma pakai gendongan, kemudian aku kerpusin, nggak aku pakein jaket. Nah, di sini aku pakein jaket gitu. Seperti inilah suasananya. Memang lumayan sepi ya, dan ini menjadi pilihan kami karena emang kalau misalkan
misalkan hampir nggak sepi gini tuh asap rokoknya tuh bisa dikendalikan gitu loh pemirsa Raya. Soalnya kalau tempat umum kafe seperti ini tuh kan kita nggak bisa ya nge-warning orang tolong jangan rokok, ya nggak bisa, nggak mungkin. Makanya kita cari tempat yang agak sepi supaya Saka juga bisa ikutan main, jadi udaranya tuh bisa seger gitu, walaupun agak sedikit dingin nggak apa-apa, dipakein jaket seperti yang aku tampilin di video ini sebelumnya. Walaupun memang aku gak ada keinginan untuk keluar, gak tahu ya, dulu tuh sebelum aku jadi ibu, aku tuh suka banget itu kan nongkrong gitu sampai malam. Nah sekarang setelahnya menikah, apalagi setelah jadi ibu tuh hampir gak pernah keluar rumah karena emang gak suka, gak tahu kenapa. Tapi kalau misalkan ada ajakan untuk keluar seperti ini dari suami ya seneng gitu. Siapa yang gak seneng dibeliin makanan, kemudian ada sensasi beda dari minumannya. Walaupun bisa bikin cappuccino sendiri di rumah, tapi kalau minum dengan suasana yang beda itu kan jadi adem gitu loh, hati itu jadi lega gitu. Jadi ya pastinya seneng. Apalagi kalau misalkan anaknya itu digendongin sama si ayahnya, kita tuh bisa bebas gitu loh ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga semua teman-teman yang nonton videoku yang sudah berkeluarga, keluarganya itu senantiasa sakinah, mawadah, warahmah dan juga barokah, selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, kemudian juga saling menghormati antara suami dan istrinya gitu kan, saling bekerja sama buat jagain anaknya. Nah seperti ini, kalau ayahnya capek ya akhirnya balik lagi ke omboknya, ya nggak apa-apa, yang penting tadi kan udah digantiin walaupun cuma sebentar. Namanya anak ya, lebih kelet, lebih kandel itu ke ibunya itu pasti ya. Seperti inilah, seperti aku tunjukin di video. Mbak Yu yang nonton videoku, apakah kalian juga sering kali diajak keluar sama suami kalian? Kalau misalkan sering kali diajak, bersyukurlah, karena itu berarti suami kalian ada will untuk memberikan quality time buat kalian, buat kita para istrinya. Oh ya, ini si Saka lagi di video call sama Mbah Kungnya, ayah dari suami, ayah dari ayahnya anakku, simbahnya, di video call karena emang lama banget nggak ke rumahnya Mbah Kung, jadi di video call seperti itu ya pemirsa Raya. Kalau Mas Bojo ngajakin anaknya itu pasti fokus sama anaknya doang ya kan. Bedanya sama kita-kita nih para ibu-ibu hebat, kita gendongin anak, kita nyusuin anak, kita tuh masih bisa lakuin hal yang lainnya. Seperti yang aku lakuin nih, sambil gendong anakku aku sambil makan di sambi. Inilah yang namanya ibu-ibu itu pasti bisa multitasking. Karena kalau kita tuh nggak multitasking, kita tuh nggak akan selesai pekerjaan ya Mbak Yuku. Aku yakin yang masa mudanya itu nggak bisa multitasking, pokoknya harus ngerjain satu. Nanti ketika kamu jadi istri, ketika kamu jadi ibu, ketika kamu jadi ibu tuh pasti secara alamiah kamu bakal bisa multitasking sendiri. Percaya deh sama omonganku. Karena apa? Tertuntut sama keadaan. Balik lagi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan teman-teman sering kali diajak quality time sama suaminya, sama Mas Bojonya, berterima kasihlah, bersyukurlah. Kalau misalkan belum pernah ya dikode-kode, karena bagaimanapun juga quality time itu sangat-sangat penting buat kewarasan mental kita para istri dan para ibu. Nah ini karena emang lokasinya tuh deket sama rumah, akhirnya adekku tuh diajakin sama Mas Bojo buat nimbrung di situ. Ya lumayan lah ya, tadi beberapa videonya tuh di shoot sama adekku, dapat kameramen gratisan. Nah ini sekitaran jam 8 malam, jam waktunya tidurnya si Saka ini. Akhirnya Saka tuh minta tidur kan. Alhamdulillah si Saka ini nggak pernah rewel ya, Masya Allah tabarakallah. Kalau tidur tinggal diayun-ayun gitu udah tidur. Dan sekitaran jam 9 malam kita pulang. Aku matiin lampu, aku ganti sama lampu tidur ya, karena kalau tidurnya si Saka ini lampunya harus lampu tidur, karena kalau nggak lampu tidur dia nggak bisa tidur, terlalu terang gitu kan. Dibiasakan seperti itu biar dia tahu mana malam dan mana yang siang. Seperti biasa, ritual sebelum tidur di Saka aku kasih minyak telon. Apalagi tadi kan baru aja keluar rumah, pasti udaranya dingin gitu kan. Kalau dikasih telon kan hangat gitu. Kemudian untuk area perutnya itu aku kasih calming baby cream dari Gently. Ini bener-bener produk recommended banget dari aku, dan bukan hampir sih, selalu setiap bulan tuh aku beli ya. Karena ini tuh bener-bener bikin anakku jadi nggak rewel, nggak kembung, tidurnya juga gampang, nyenyak. Masya Allah, berguna banget produk ini, beneran rekomendasi asli dariku. Ya udah, terima kasih yang udah nonton videoku. Demikian videoku, kegiatanku di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya dan see you, bye bye. Dah.